Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amilayul, NPM 230-969, kelas Kesejahteraan Sosial B4 Pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan isi buku tentang psikologi sosial karya Tony Malim, dan di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai konflik dan kerjasama. Bagian yang pertama tentang hubungan antar kelompok. Setiap kelompok di mana seseorang individu termasuk dapat disebut sebagai in-group. Kelompok di mana seseorang tidak termasuk adalah kelompok luar. In-group dan out-group didefinisikan sepenuhnya dalam hal keanggotaan individu. Pengalaman Margaret Thatcher tentang serikat penambang yang hampir menggunakan pemerintah konservatif diubah menjadi representasi para penambang sejati, subversif dan bermusuhan yang pada gilirannya mewarnai perilaku dalam hubungannya dengan mereka. Kehadiran anggota out-group berfungsi untuk memicu identitas sosial in-group. Perdue dan kawan-kawan 1990 menunjukkan bahwa aktivitas identitas sosial kelompok adalah proses kognitif spontan. Seorang individu termotivasi untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri dan diskriminasi. Sumner 1906 menggambarkan bagaimana out-group dievaluasi dari sudut pandang in-group. Sherif 1962-1966 percaya bahwa asal-usul etnotrisme terletak pada sifat hubungan antar kelompok, di mana kelompok bersaing untuk sumber daya yang langka, ada konflik dan etnosentrisme muncul. Bagian 2 tentang agresi. Agresi didefinisikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk membahayakan organisme hidup lain. Gagasan organisme hidup juga penting. Penjelasan tentang perilaku agresif secara kasar terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 1. Penjelasan biologis, yang kedua, penjelasan biososial, dan yang ketiga, penjelasan psikologis sosial. Penjelasan tentang perilaku agresif secara kasar terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 1. Penjelasan biologis, yang kedua, penjelasan biososial, dan yang ketiga, penjelasan psikologis sosial. Yang pertama tentang penjelasan biologis yang didasarkan pada teori psikoanalitik Freud dan penerusnya. Yang kedua tentang penjelasan biososial. Dollar dan kawan-kawan tahun 1939 mengusulkan bahwa agresi selalu disebabkan oleh beberapa peristiwa atau situasi yang membuat frustasi. Di sisi lain, frustasi tidak selalu mengarah pada agresi. Teori ini disambut baik karena tidak melibatkan jenis psikoanalitik atau omong kosong yang lazim pada saat itu. Berkowitz 1965 telah menyarankan bahwa frustasi menciptakan kesiapan untuk tindakan agresif. Model Zillman menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang menentukan apakah agresi diekspresikan dalam tindakan. Yang ketiga tentang penjelasan psikologi sosial. Bandura 1973-1977 telah menyarankan bahwa perilaku agresif sebagian besar dipelajari. Sosialisasi ke dalam perilaku agresif mungkin melalui proses pengkondisian langsung antar melalui pembelajaran observasional. Perilaku ini dibentuk dan dipertahankan melalui penghargaan dan hukuman. Kemungkinan penguatan untuk perilaku agresif sangat besar. Bandura dan rekan-rekannya melakukan serangkaian eksperimen tentang cara perilaku agresif dipelajari melalui observasi dan pemodelan. Bagian 3, perilaku profesional. Wispe 1972 mendefinisikan perilaku profesional sebagai perilaku yang memiliki konsekuensi sosial yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan psikologis atau fisik orang lain. Ada 3 pendekatan yang telah diambil untuk menjelaskan perilaku menolong manusia. 1. Pendekatan biologis. 2. Apa yang mungkin disebut pendekatan biososial. Dan yang ketiga, pendekatan pembelajaran sosial.
Masalah utama dengan pendekatan sosiobiologis untuk membantu perilaku ini adalah yang pertama, belum ada penelitian yang baik dilakukan dengan peserta manusia yang telah mendukung penjelasan biologis membantu. Dan yang kedua, bahwa penelitian ekstensif yang dilakukan oleh ahli teori pembelajaran sosial ke dalam perilaku membantu telah diabaikan. Pendekatan pembelajaran untuk perilaku manusia ini dapat dibagi menjadi dua, yang didasarkan pada teori pembelajaran dasar dan yang tergantung pada pembelajaran sosial dan pemodelan. Kedua pendekatan ini berperan teori pembelajaran dasar. Pembelajaran observasional dan pemodelan merupakan pendekatan pembelajaran sosial. Cruces dan kawan-kawan 1978 telah menemukan bahwa hal itu meningkatkan sikap menolong anak hanya dengan memberitahunya apa perilaku yang benar. Cruces 1963, penguatan seperti pujian juga berfungsi seperti yang ditentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.